Di mana Kementerian Ketenagakerjaan menilai upah minimum di Indonesia terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau oleh pengusaha. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan hal ini diukur dengan suatu metode yang disebut Cates Index. Terdapat suatu metode yang secara internasional digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan besaran upah minimum yang berlaku dengan median upahnya. Besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah sudah melebihi median upah. Ya, bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan Cates Index lebih besar dari 1, di mana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,6. Kondisi upah minimum yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasinya di lapangan. Ya, isu viral kita yang pertama ini tentunya memang mendapat banyak perhatian begitu ya dari masyarakat, terutama netizen. Bagaimana kemudian komentar-komentar di Instagram IDX Channel? Kita lihat yang pertama, pemirsa, dari @arofik22. Ini menyebut mau upah rendah tidak masalah Bu, asal inflasi rendah, harga barang-barang murah dan pajak-pajak murah. Oke, berikutnya ini dari Syuibit Riz 1. Terlalu rendah kali Bu, kerja serius gaji bercanda. Sabar, ini pagi-pagi curhat. Idris ini bercanda juga kayaknya Iya. ya komentarnya. Oke, ini lanjut dari Wicahya Indra. Bukankah menentukan UMR itu ada rumusnya? Kalau mau ketemu angka UMR ya rendah, ya faktor lainnya yang diturunkan. Contohnya harga kebutuhan pokok, pajak-pajak, tarif energi, dan lain-lain. Bukan UMR-nya yang dipaksa turun, tapi faktor pembaginya nggak diapa-apain. Jadi kalau misalnya terlalu rendah gitu ya kenaikan upahnya atau upah UMP lah ini untuk Indonesia katanya terlalu tinggi, ya inflasinya juga disesuaikan aja ya Fajar ya. Jadi tidak memberatkan. Tapi mungkin bagi para pelaku usaha atau pengusaha sih dipandangnya memang terlalu tinggi UMP, tapi bagi kita pekerja ya terlalu rendah, pasti gitu ya. Iya, ini memang sudah mulai keluar pernyataan dari berbagai asosiasi pekerja begitu ya, ada dari KSPI dan juga teman-teman asosiasi lainnya yang sudah menyebut ini keputusan mengenai UMP 2022 yang naiknya rata-rata secara nasional hanya 1,09%, ini mencederai tentunya, melukai hati dari para pekerja begitu ya, karena memang dianggap tidak manusiawi, kenaikannya begitu kecil, dan di saat yang sama asosiasi menilai pemerintah sepertinya lebih condong pada para pengusaha nih. Meskipun memang kita lihat ya situasi ekonomi, bisnis, dan juga aktivitas usaha memang sedang dalam proses pemulihan. Jadi memang sebetulnya ruang diskusinya mungkin harus dibuka lebih luas lagi begitu ya. Apakah mungkin kemarin pemerintah belum menyerap apa yang menjadi aspirasi dari para pekerja, atau memang faktor-faktor tadi, Mangi, inflasi, pertumbuhan ekonominya rendah begitu sehingga akhirnya kenaikannya juga tidak bisa begitu tinggi. Oke, tapi semoga saja kedepannya ditemukan jalan keluar yang baik gitu ya, Fajar. Ya, kita masih menantikan bagaimana kemudian nanti setiap gubernur menentukan keputusan dari UMP-nya masing-masing provinsi di tanggal 20 November paling lambat yang sudah ditetapkan. Naiknya 100% gitu bisa nggak ya? 100%, mungkin inflasinya harus tinggi sekali itu, Mangi, dan juga PDB-nya harus tinggi sekali. Kan, amin, amin. Amin.